Lili selaku mentor dan rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini akan dilakukan seminar hasil orientasi. Untuk sesi ketiga ini adalah Dr. Nike. Perkenalkan, saya Nindya sebagai moderator. Kepada Dr. Nike, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Lili selaku MMR selaku mentor, ada teman sejawat sekalian. Langsung saja saya akan melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Kesehatan dengan judul Optimalisasi Edukasi Pasien Baru Modalisis Rawat Jalan Berbasis Digital Video Edukasi Modalisis di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kurikulum PT nama Nike Dwi Wiasari, Jalan Gendeng 17 Manang Banjarsari Surakarta. Unit kerja saya di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk bab pertama, pendahuluan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pasal 1 ayat 4. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat sebagai P3K dalam warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk maksud dan tujuan, maksud pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar aksen berakhlak dan yang ketiga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang terapi hemodialisis. Untuk tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan seterusnya. Untuk waktu dan tempat, waktu pelaksanaan orientasi yaitu tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024. Untuk tempat di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota, dan seterusnya. Untuk SOTK OPD yaitu RSBK yaitu di UOBK di sini. Untuk selanjutnya, manajemen P3K, manajemen kepegawaian P3K menetapkan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Untuk penilaian kinerja pegawai, hasil evaluasi kinerja pegawai dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja pegawai. Untuk disiplin adalah kesanggupan P3K untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan. Untuk bab ketiga, nilai dan etika organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta profil berdasarkan tahun 2023 jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang. Untuk visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana. Untuk tujuannya ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh serta sasaran meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk tujuan khususnya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk program strategis OPD justru strategis komunikasi perubahan perilaku untuk mencapai zero stunting. Untuk SOTK OPD-nya Dinas Kesehatan yaitu RSBK di UOBK ini. Untuk RSUD Bung Karno, rencana strategisnya profil RSUD Bung Karno yaitu bertempat di Jalan Sungai Serang 1, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, dibuka dan diresmikan secara soft launching pada peringatan HUT RI ke-74 tanggal 17 Agustus 2019 oleh Wali Kota RI Hadi Rudiatmo dan mulai beroperasi dalam pelayanan pada tanggal 23 September 2019. Untuk visinya menjadikan rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Misinya yaitu meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dua meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, dan seterusnya. Untuk indikator ketercapaian misi RSBK yaitu pertama pelayanan paripurna dan bermutu, yang kedua meningkatkan tata kelola organisasi RSUD Bung Karno dengan didukung sarana dan prasarana.
Untuk tujuan RSPK, terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Untuk program kegiatan pendukung isi yaitu pertama pelayanan paripurna yang bermutu disebut sebagai semi dan toleransi. Kedua, peningkatan tata kelola organisasi RSUD Bung Karno yang didukung oleh sarana dan prasarana sumber daya manusia. Untuk SOTK RSUD Bung Karno Kota Surakarta, saya berada di unit hemodialisis. Untuk tugas pokok RSUD Bung Karno mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk fungsi tupoksi P3 di RSPK yaitu pertama menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Untuk bab 4 yaitu rencana kerja saya, unit kerja RSUD Bung Karno Kota Surakarta dengan jabatan ahli pertama dokter. Identifikasi isu ada 3 yaitu belum optimalnya pemberian edukasi pada pasien baru model rawat jalan. Yang kedua, belum efektifnya pengaturan jumlah penduduk pasien. Yang ketiga, belum optimalnya perawatan akses vaskuler pada pasien dengan kateter CDL di ruang hemodialisis RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pemberian edukasi pada pasien baru hemodialisis rawat jalan di ruang hemodialisis RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk gagasan yang diangkat, optimalisasi edukasi pada pasien baru rawat jalan melalui media edukasi berbasis video di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk isu dan sumbernya, yang pertama yang belum optimalnya pemberian edukasi, masih ada limfet yang ada di nurse station yang jarang diambil oleh pengunjung. Yang kedua, belum efektifnya pengaturan jumlah penunggu pasien, masih ada anak yang dibawa di ruang tunggu pasien. Yang ketiga yaitu belum optimalnya perawatan akses CDL, didapatnya infeksi pada saluran akses CDL pada pasien HD. Identifikasi isu dengan metode USG didapat urutan prioritas masalah yaitu belum optimalnya pemberian edukasi pada pasien baru hemodialisis rawat jalan. Untuk rencana kerja menengahnya dari tahun ke tahun, untuk tahun pertama yaitu menyusun media edukasi pasien baru hemodialisis rawat jalan berbasis digital video edukasi dengan outputnya terbentuknya media penyuluhan berupa limfet video edukasi hemodialisis kepada pasien. Untuk tahun keduanya yaitu melakukan kontrak waktu dengan penanggung jawab ruangan dan tim PKRS. Terus outputnya yaitu terciptanya koordinasi yang baik kepada kepala ruang hemodialisis dan tim PKRS. Untuk yang tahun ketiga yaitu membuat rancangan video edukasi dan koordinasi dengan penanggung jawab ruangan mentor dari PKRS tentang kelayakan video edukasi hemodialisis. Outputnya yaitu edukasi pasien hemodialisis yang mudah diakses dan menarik serta berwawasan global modern dengan mencari materi yang up-to-date dan valid sehingga dapat meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga pasien. Untuk tahun yang keempat yaitu melakukan pemberian edukasi yang outputnya yaitu dengan dilakukan edukasi ini yang efektif dan komprehensif, maka pasien hemodialisis mampu memanajemen diri dengan baik untuk meningkatkan kepatuhan pasien hemodialisis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Untuk tahun yang kelima yaitu evaluasi dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Outputnya yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pelayanan di rumah sakit dan mendukung tujuan dari smart government dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik bagi pasien penderita penyakit gangguan ginjal stadium akhir akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien hemodialisis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Untuk kontribusi berada di sini yaitu sama-sama menjadikan rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat perjuangan Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras tahun 2024. Kemudian penutup, kesimpulannya dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pasien PKD seksual pada khususnya dan keluarga serta masyarakat pada umumnya tentang terapi hemodialisis mendapatkan pelayanan yang paripurna untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dengan meningkatnya pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien dalam pelayanan berbasis digital. Untuk sarannya peserta orientasi mengenal tupoksi dan fungsi sebagai P3K
yang mengenal nilai dari etika instansi pemerintah dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berawal unit kerja, yaitu memiliki sumber daya P3K yang lebih berkualitas dan profesional. Terus untuk pasien dapat meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pasien yang berkunjung dan berobat di RSUD Bung Karno Kota Surakarta bisa memperbaiki lifestyle sehingga pasien bisa memiliki harapan hidup yang lebih baik. Ini adalah bukti dukungnya, yaitu ada leafletnya, ada konsultasi dengan BPKRS dan minta izin kepada kepala ruang, dan ini untuk edukasi berupa digital, berupa mobil dengan pasien dan keluarga pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo jika ada pertanyaan. Terima kasih untuk laporan yang sudah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Terima kasih Dr. Monika untuk presentasinya. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan terkait tentang pasien HD. Ini kan kebanyakan pasiennya sepuh-sepuh, itu ya Dr. Monika ya. Kemudian ini kan info terkait teknologi berbasis digital. Bagaimana untuk beliau-beliau yang sepuh-sepuh yang mungkin tidak paham, ibarat kata mungkin kesulitan untuk menerima informasi seperti ini. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Kunti atas pertanyaannya. Ya, untuk berbasis digital ini memang modern ya, semua serba digital. Ya, kebanyakan pasien itu memang sepuh ya, usianya di atas 50 tahun semua. Ya, ini kan ada keluarga, jadi kita memanggil keluarga dan yang bertanggung jawab atas pasien tersebut, kita terangkan ini kalau pasien HD, terapi HD ini harus bagaimana, itu kita terangkan, kita edukasi. Jadi terhadap keluarga dan terhadap orang yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah indikator pasien yang Anda jelaskan itu paham dengan indikasi yang Anda terangkan tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, untuk indikatornya di sini saya mengedukasi bagaimana terapi hemodialisis itu berjalan dan juga untuk resikonya juga, dan untuk dietnya, untuk penanganan dia sehari-hari di rumah bagaimana, yaitu pembatasan cairan. Kalau selama ini dia cairannya kan sebelum DHD itu ada pos dan timbang berat badan, nah itu kita lihat kalau itu dia hasilnya berat badan keringnya tetap, maka dia baik, dia mau mengerti, terpatuh dengan apa yang saya edukasi, dan juga makanannya juga, dan hipertensi, resiko dia gula, misalnya dia punya penyakit hipertensi atau gula, dia rutin minum obatnya. Sudah jelas sih. Untuk selanjutnya mungkin ada saran dan masukan dari Dr. Lili selaku mentor, kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Nika atas presentasinya ya tentang optimalisasi edukasi pasien baru ya berbasis video ya. Berarti tadi juga sudah ada pertanyaan bahwa kalau pasien lansia bagaimana ya, keluarga dilibatkan. Jadi harapannya memang nanti kalau seperti ini kan di sini pasien baru, karena pasiennya memang lansia, kebanyakan meskipun sekarang sudah mulai banyak pasien-pasien muda ya. Jadi artinya untuk edukasi ini tidak diberikan hanya sekali saja, karena kalau diberikan sekali itu kemungkinan besar tetap akan lupa ya. Jadi ini nanti berarti seperti barcode gitu ya, atau hanya diberikan video saja, link. Nah kalau diberikan link video nanti kemungkinan juga bisa pasien itu diberikan feedback, misalnya kedepannya berikan feedback, nanti ada WA untuk dikasih link lagi, di-share link lagi, diingatkan seperti itulah. Jadi supaya memang dengan kondisi pasien-pasien yang kebanyakan lansia itu memang kita harus lebih aware dan lebih penanganannya khusus lah ya. Jadi agak berbeda dengan yang lain. Jadi memang ini
Tadi juga di gambar juga terlihat bahwa dengan edukasi yang tidak baik pasien di hemodialisa atau mungkin lifestyle-nya tidak baik, tidak bisa diperbaiki, itu kemungkinan bisa terjadi infeksi juga ya, di saluran CDL-nya gitu ya, nya itu bisa infeksi juga. Atau misalnya pasien itu berulang kali mondok atau periksa ke rumah sakit, meskipun belum waktunya periksa, harus periksa karena mungkin terlalu banyak cairan yang masuk atau malah kekurangan cairan juga bisa, macam-macam. Jadi ini kan juga akan mengurangi efektivitas dari program supaya BPJS itu kan artinya begini, dengan ini kan harapannya bahwa pasien itu lifestyle-nya lebih baik, kemudian bisa meningkatkan harapan hidup, memperpanjang harapan hidup gitu kan ya, dan meningkatkan kualitas hidup gitu. Nah jadi dengan adanya ini semoga itu bisa terjadi, ini juga baik artinya, tapi saya ingatkan kembali bahwa ini dilakukan secara berulang-ulang, jangan hanya sekali dua kali. Jadi saat di sini, Pak, ayo silakan nonton video lagi seperti itu. Jadi diingatkan supaya kualitas hidupnya jauh lebih baik. Itu saja saya rasa. Terima kasih Dr. Mika. Dikembangkan terus ya, kalau bisa sampai ke aplikasi kalau bisa lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih. Demikian presentasi